Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan penganggaran perusahaan dengan judul Penyusunan Anggaran Bahan Baku. Latar belakangnya, dalam suatu perusahaan, bahan baku merupakan salah satu elemen yang penting karena bahan baku menjadi dasar berlangsungnya suatu produksi. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan secara masak tentang berapa besarnya jumlah bahan baku yang harus ada sebelum memulai sesuatu kegiatan produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian terhadap bahan baku maupun biaya yang ditimbulkan. Untuk menjaga kelancaran produksi, harus dipertimbangkan secara matang mengenai tersedianya bahan baku agar dapat memenuhi keperluan produksi jangka pendek maupun jangka panjang. Pengertian anggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tak langsung indirect material. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena berbanding lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku tak langsung atau indirect material merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan unit uang disebut anggaran biaya bahan baku atau triple B dan juga disebut dengan biaya bahan baku standar atau triple B ST. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku dipakai KST dikali harga standar bahan baku HST per unit atau dinyatakan dengan rumus anggaran triple B sama dengan KST dikali HST. Bahan baku dipakai yang dianggarkan dalam satuan unit barang disebut kuantitas standar bahan baku dipakai KST. Kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST adalah unit ekuivalen produk dikali kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB. Dinyatakan dengan rumus KST sama dengan P dikali KSBB. Kemudian tujuan penyusunan anggaran bahan baku. A. Dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Dapat diketahui harga bahan baku. C. Jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Selanjutnya, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku yang merupakan salah satu unsur biaya pabrik sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Secara keseluruhan, dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Kemudian fungsi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh seberapa banyak satuan bahan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh seberapa banyak satuan bahan tersebut yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Kemudian, manfaat kebutuhan anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, dan juga sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Kemudian jenis-jenis anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku atau Unit of Direct Materials Use Budget. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku yang langsung diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah.
Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. C. Persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah menilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda, tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, kebijaksanaan FIFO atau first in first out. Yang kedua, kebijakan LIFO, last in first out. Kemudian, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Bentuk dasar anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam anggaran ini, standar penggunaan bahan baku masih diperhatikan, tetapi tidak dicantumkan pada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan perlu memperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk produksi, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, dan nilai masing-masing bahan-bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan baku, dan yang terakhir, waktu penggunaan bahan baku. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.